Segoles, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terkenal dengan kuliner suike, yakni makanan berupa sop kaki kodok, tetapi masyarakat muslim tidak bisa menyantapnya lantaran termasuk makanan non-halal. Padahal, kini ada suike yang dibikin dari daging ayam tapi rasanya menyerupai kodok. Sebenarnya, kuliner khas Grobogan, bukan hanya suike, ada ragam masakan khas dari wilayah yang menjadi daerah penghubung kota-kota di jalur pantai utara, seperti Semarang, Kudus dengan Solo tersebut. Mengutip Tempo.co, berikut beberapa kuliner khas Grobogan yang mungkin belum kalian ketahui, atau bahkan mungkin kalian sudah pernah menikmatinya saat berkunjung di daerah ini. 1. Suike. Masakan ini tetap harus disebut ketika membincang kuliner khas Purwodadi. Karena berpuluh tahun, suike menjadi satu-satunya kuliner paling populer dan sudah diakui di pentas nasional. Suike sendiri adalah masakan berbahan kodok yang berasal dari budaya kuliner Tionghoa. Suike diperkenalkan oleh warga etnis Tionghoa yang menetap di kota Purwodadi. Suike Purwodadi sudah eksis sejak 1901. Meski populer, namun eksistensi suike diterima secara setengah hati oleh masyarakat Grobogan yang mayoritas beragama Islam. Alasannya, secara teologis, kodok termasuk hewan yang diharamkan dalam fikih Islam. Pada perkembangannya, agar bisa diterima, masyarakat Grobogan kemudian bereksperimentasi dengan mengganti kodok yang non-halal dengan protein hewani lainnya yang halal, seperti ayam dan mentok, sehingga saat ini, di kota Purwodadi dan wilayah Grobogan lainnya, sudah jamak dijumpai menu suike ayam dan suike mentok di beberapa warung dan kedai makan. 2. Becek. Becek adalah sup iga sapi khas Grobogan. Berkuah segar dengan cita rasa asam dan gurih karena ditaruh daun kedondong muda di dalamnya. Dulu, selain daun kedondong, becek juga diberi tambahan daun dayakan yang ketika itu banyak dijumpai di hutan pegunungan Kendeng. Namun karena pohon dayakan sudah langka, maka masyarakat Grobogan saat ini hanya mengandalkan daun kedondong muda untuk mendapatkan cita rasa asam untuk kuah becek. Padahal tambahan daun dayakan konon menjadikan kuah becek menjadi lebih sedap. Becek khas Grobogan yang orisinal menggunakan iga sapi. Namun pada perkembangannya, masyarakat bereksperimentasi membuat becek dengan berbagai protein hewani lainnya, seperti kerbau, kambing, ayam, bahkan ikan nila, sehingga saat ini di Grobogan bisa dijumpai becek kerbau, becek kambing, becek ayam, dan becek ikan nila. Becek biasanya dihidangkan dengan nasi putih, dengan pelengkap oseng lombok hijau, kacang tolo, dan kering tempe. 3. Garang asem. Kuliner khas Purwodadi ini merupakan masakan berbahan daging ayam yang dipotong-potong, biasanya ayam kampung, yang diberi kuah dengan bumbu minimalis dengan tambahan potongan cabai, tomat hijau, dan belimbing wuluh, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus. Proses pengukusan yang lama menjadikan ayamnya empuk dan kuah garang asemnya bercita rasa gurih, segar, pedas, dan asam, karena ada tambahan potongan tomat hijau dan belimbing wuluh. 4. Sega pager. Sega pager merupakan menu sarapan khas Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yang dulu hanya bisa dijumpai di 3 desa, yaitu Godong, Bugel, dan Ketitang. Namun sejak dihelat Festival Sega Pager pada awal Januari tahun 2020 lalu, kuliner ini kemudian berkembang, ekspansif, dan banyak dijumpai di berbagai wilayah lainnya di Kabupaten Grobogan, bahkan juga di daerah lainnya seperti di Demak dan Kudus. Sega pager sendiri adalah sajian nasi yang diberi urap sayuran lalu diguyur dengan sambal kacang, lalu diberi taburan uyah goreng alias serundeng asin. Dulu, kuliner ini disebut sega janganan. Namun pada perkembangannya beralih nama dan lebih populer menjadi sega pager. Sega artinya nasi, pager artinya pagar.
disebut nasi pagar atau sega pagar karena sayuran yang digunakan dalam menu ini dulu banyak ditemukan di pekarangan rumah, bahkan dijadikan sebagai pagar hidup. 5. Ayam pencok atau ayam panggang beleduk. Ayam pencok berasal dari Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Masakan ini juga disebut ayam panggang beleduk karena kuliner ini dulunya memang merupakan menu sesaji di makam Mbah Rodukun. Makam ini berada di kompleks objek wisata Beleduk Kuwu. Dalam perkembangannya, kuliner ini kemudian beralih wahana menjadi menu konsumsi yang bisa dijumpai di rumah makan. Proses pembuatan ayam pencok sendiri termasuk unik. Ayam utuh yang sudah dibersihkan, dibumbui dengan bawang putih dan garam, lalu dipanggang di atas bara api. Jarak antara bara api dan ayam antara 30 hingga 40 cm, sehingga ayam tidak terkena api. Proses pemanggangannya cukup lama, sekira 3 hingga 4 jam, sehingga menghasilkan kematangan yang sempurna. 6. Lempok. Kuliner ini berasal dari Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Lempok sebenarnya adalah lontong, namun bentuknya saja yang berbeda. Bila lontong berbentuk bulat memanjang, lempok berbentuk pipih dan dibungkus daun pisang serta dibuat berlapis 2 atau 3 atau lebih. Lempok dinikmati dengan urap sayuran atau pecel dengan bungkus daun jati. Lempok banyak dijumpai di pasar tradisional Kedungjati setiap pagi karena lazim dinikmati sebagai menu sarapan. 7. Nasi jagung. Pada 1970-an hingga 1990-an, nasi jagung masih menjadi makanan pokok sehari-hari warga Kabupaten Grobogan, terutama di pedesaan. Namun saat ini, nasi jagung sudah tidak lagi menjadi makanan pokok, karena sudah berganti dengan nasi dari beras. Sajian nasi jagung khas Grobogan biasanya disajikan dengan sayur dan lauk pelengkap berupa sayur lompong, sambal, dan botok, atau dengan oseng lombok ijo dan ikan asin, pepes ikan pindang, urap sayur, dan rempeyek. Juga ada versi nasi jagung yang digoreng dengan pelengkap telur dadar dan oseng lombok ijo dan ikan asin. 8. Mie tek-tek. Boleh jadi mie tek-tek menjadi nama generik bagi kuliner mie yang dijajakan di malam hari dengan gerobak dorong. Namun mie tek-tek khas Grobogan ini berbeda. Mie tek-tek khas Grobogan berasal dari Dusun Nunjungan, Desa Ketitang, Kecamatan Godong. Sejak akhir dekade 1970-an hingga saat ini, terdapat ratusan warga Nunjungan yang bermata pencaharian sebagai penjual mie tek-tek dengan lokus berjualan menyebar di berbagai daerah. Selain di wilayah Kabupaten Grobogan sendiri, banyak warga Nunjungan yang diketahui berjualan mie tek-tek di Blora, Pati, Kudus, Demak, dan Semarang. Mie tek-tek ada dua versi kuah dan versi goreng. Dalam proses pembuatannya, seluruh penjual mie tek-tek Nunjungan masih mempertahankan dengan menggunakan bara dari arang kayu. Kuah mie tek-tek bercita rasa sangat gurih, segar, dan sangat lezat. Seporsi mie tek-tek biasanya disajikan dengan 5 tusuk sate ayam. Mie tek-tek hanya bisa dijumpai di malam hari selepas maghrib hingga tengah malam. 9. Lontong pecel sayur. Selain berbagai kuliner yang telah disebut, di Purwodadi juga punya kuliner lontong yang khas dan tak banyak disebut meski banyak penjual dan penikmatnya, yaitu lontong pecel sayur. Lontong mungkin banyak dijumpai di berbagai daerah lain, tapi lontong khas Purwodadi disajikan dengan pecel dan sayur lodeh yang sangat gurih. Lontong pecel sayur ini banyak dijumpai di warung makan dan lapak pinggir jalan di kota Purwodadi, baik di pagi hari sebagai menu sarapan maupun malam hari. Itulah beberapa kuliner khas Kabupaten Grobogan yang layak kalian nikmati ketika sedang singgah di daerah ini. Semoga informasi ini bermanfaat.